Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar sahabat rumah belajar? Tentu kabar baik bukan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memanfaatkan portal rumah belajar dalam kegiatan belajar online. Sahabat rumah belajar, kalian pada tahu kan kalau pada saat ini kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan secara online. Di masa pandemi COVID-19 memaksa kita untuk mengajar atau melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun ketidaksiapan kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik itu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai siswa, bahkan sebagai orang tua, mengakibatkan kegiatan belajar mengajar ini memiliki banyak masalah. Terutama kita yang sebagai guru ya, Bapak Ibu guru. Kadang kita sebagai guru itu tidak menyiapkan atau tidak melaksanakan pembelajaran yang maksimal dan menarik untuk anak-anak kita. Banyak sekali Bapak Ibu guru yang hanya memberikan tugas, kemudian meminta tugas itu dikirim kembali kepada siswa. Akibatnya banyak sekali siswa yang merasa jenuh dan bosan, bahkan frustasi dengan kegiatan pembelajaran yang diadakan di rumah tersebut. Sahabat rumah belajar, kita sebagai guru seharusnya memanfaatkan sumber-sumber belajar yang sudah disediakan seperti portal rumah belajar. Nah, itu banyak sekali memiliki fitur-fitur yang Bapak Ibu guru dapat memanfaatkan sebagai sumber belajar di rumah. Nah, sahabat rumah belajar, kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang model pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan portal rumah belajar sebagai sumber belajar. Model pembelajaran yang akan kita lihat adalah model pembelajaran blended learning. Nah, blended learning ini, ya kalau kita blended itu kan campuran ya. Jadi mencampurkan beberapa teknik-teknik yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, blended learning ini itu sebenarnya dikenalkan oleh Discord. Menurut Discord itu adalah blended itu menggabungkan teknologi berbasis web. Jadi menggabungkan beberapa teknologi berbasis web. Kemudian blended learning ini merupakan campuran antara e-learning dan multimedia. Jadi bisa melalui beberapa multimedia seperti Webex dan sebagainya. Nah, jadi dapat kita simpulkan sebenarnya blended learning ini adalah memadukan antara pembelajaran online dan pembelajaran offline. Nah, itu yang secara idealnya ya. Tetapi karena kita kan selama ini kan masa pembelajaran yang tidak tatap muka ya, murni secara daring. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa menginovasi model pembelajaran blended learning ini menjadi model pembelajaran yang bisa dilaksanakan 100% itu adalah online. Sahabat rumah belajar, kegiatan pembelajaran pada model pembelajaran blended learning itu sama halnya dengan tahap-tahap pembelajaran pada model pembelajaran lainnya, yaitu diawali dengan kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yang sering saya gunakan itu menggunakan grup WhatsApp. Nah, di grup ini saya menjelaskan apa yang akan kita pelajari. Di grup WhatsApp, Bapak Ibu bisa melakukan motivasi, persepsi, dan juga bisa menyampaikan tujuan pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu mengawalinya dengan menyapa,
Hai, selamat pagi. Sedang apa? Apakah Anda sudah siap mengajar? Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tahap inti. Jadi kita sudah masuk ke sintak-sintak pembelajaran blended learning. Sahabat rumah belajar, yuk kita simak bagaimana sintak-sintak atau langkah-langkah dalam pembelajaran blended learning. Yang pertama adalah seeking of information offline. Nah, yang pertama siswa mencari sumber informasi. Nah, jadi yang pertama, langkah pertama dari blended learning adalah siswa mencari informasi. Yang pertama bisa melalui buku, mencari informasi melalui buku secara offline, dan yang kedua mencari informasi melalui rumah belajar atau melalui blog. Nah, jadi di lewat WA itu nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada siswanya, nah materi kita hari ini adalah tentang virus. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, anak-anak bisa mencari materi di rumah belajar. Silahkan buka rumah belajar. Kemudian yang bisa juga melalui blog Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru sudah punya blog belum? Ya, silahkan membuat blog Bapak Ibu. Ternyata blog itu bisa menjadi sumber belajar untuk anak-anak kita. Tahap selanjutnya adalah seeking of information offline. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu bisa mengajak siswa untuk mencari informasi, bisa secara offline dan juga bisa secara online. Nah, secara offline Bapak Ibu bisa mengajak siswa untuk mencari informasi di buku. Nah, secara online Bapak Ibu bisa mengajak siswa untuk memanfaatkan portal rumah belajar dalam mencari informasi. Jadi Bapak Ibu silahkan mengajak siswa untuk membuka portal rumah belajar. Dan Bapak Ibu juga bisa mengajak siswa untuk membuka blog Bapak Ibu Guru. Nah, di sini saya mengajak siswa saya untuk mencari informasi melalui sumber belajar yang ada di portal rumah belajar. Nah, di portal rumah belajar itu ada materi tentang virus pada sumber rumah belajar. Jadi saya meminta kepada siswa untuk membuka portal rumah belajar, kemudian membuka sumber belajar, setelah itu mengakses video tentang virus. Selain itu, saya juga meminta siswa untuk mencari informasi di blog saya. Nah, di blog saya itu sudah ada materi virus yang sudah saya upload, sehingga siswa sudah mudah untuk mengakses blog saya. Sahabat rumah belajar, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu acquisition of information online. Nah, pada tahap ini saya mengajak siswa saya berdiskusi di blog saya. Yuk kita simak tayangan berikut ini. Acquisition of information online. Nah, apa yang dilakukan pada sintak kedua ini adalah mendiskusikan topik yang sudah ditentukan. Tadi kan topiknya sudah ditentukan virus ya. Virus, virus. Anak-anak silahkan mencari informasi tentang virus di rumah belajar atau di blog Bapak Ibu Guru. Dan yang selanjutnya adalah di dalam blog itu Bapak Ibu ajak anak-anak berdiskusi di blog itu. Kan kita punya blog ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kan masuk di blog kita nih, melihat materi virus. Nah, nanti suruh anak-anak itu berdiskusi, membahas tentang virus. Tapi jangan biarkan mereka, jadi Bapak Ibu Guru memantau dulu anak-anak. Kalian mengerti nggak materinya? Apa yang kesulitannya?
Sahabat rumah belajar, satu yang penting mungkin yang harus diingat oleh Bapak Ibu guru semua, bahwa Bapak Ibu guru di sini harus aktif sebagai motivator. Bapak Ibu guru harus memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang memberikan komentar, sehingga anak-anak kita bisa memiliki kepercayaan diri dan rajin memberikan komentar-komentar dalam berdiskusi pada blog kita. Nah, pada tahap ini saya menugaskan kepada peserta didik saya untuk membuat video terkait dengan materi dan hasil diskusi di blog saya. Yuk, kita simak diskusi berikut ini. Tahap terakhir dari pembelajaran blended learning adalah kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun Zoom. Kalau saya, kali ini saya menggunakan aplikasi WhatsApp untuk tahap konfirmasi. Yuk, kita simak bagaimana tahap konfirmasi tersebut. Sudah masuk kemana? Baca di situ. Pas masuk email aku jadi. Oh, situsnya ada apa? Situsnya apa? Situsnya apa? Anak-anak untuk memiliki YouTube. Jadi sekalian kita mengajari anak-anak tentang teknologi ya, IT. Nah, setelah itu Bapak Ibu kembali ke WA lagi setelah tadi menilai. Nah, kalian berbicara, kemudian juga skill membuat video dan sebagainya. Nah, setelah itu kita menyimpulkan di WA lagi, di grup WA. Sekarang kita menyimpulkan hasil pembelajaran. Menurut pendapat kamu setelah mengikuti YouTube ya, jadi kalau kita pakai selalu Bapak Ibu bisa pakai YouTube dan sebagainya. Bisa juga melalui sumber-sumber atau media sosial yang lainnya. Facebook juga bisa sebenarnya. Mana yang kira-kira anak bisa. Nah, kemudian setelah itu ada yang berbagi ya. Jadi sudah kita komen, nanti tinggal balas keberanian. Tugas kita adalah membuat video yang lainnya dalam medsos, baik di YouTube atau di. Sahabat rumah belajar, untuk mengetahui sejauh mana daya serap anak-anak kita dalam menguasai materi yang kita sampaikan melalui model pembelajaran blended learning, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur bank soal yang ada pada portal rumah belajar. Sahabat rumah belajar, sangat mudah kan dalam memanfaatkan portal rumah belajar dalam pembelajaran kita masa PJJ. Nah, sahabat rumah belajar, demikianlah tadi implementasi model pembelajaran blended learning di kelas saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.